Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Ma'arif, NMP 56. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk memenuhi post-test praktikum VLSI, yaitu membuat rangkaian ROM dan finite state machine. Ya, untuk programnya sebagai berikut. Ya, ini program top levelnya, yaitu berisi ROM dan finite state machine-nya atau FSM. Untuk top levelnya, port yang digunakan yaitu port clock, MCLK, read ROM, X sebagai input buat FSM-nya, dan reset dan LED untuk mengetahui output dari ROM-nya. Ya, ini komponen yang akan digunakan pada ROM yaitu clock, reset, enable untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ROM-nya. Ini read ROM untuk membaca nilai dari isi ROM-nya. Ini address buat address atau alamat penyimpanannya. Ini data out untuk melihat datanya. Nah, ini FSM, komponen FSM yaitu X untuk input untuk memindahkan state-nya, dan S ini saya gunakan agar dapat mengetahui state-nya. Y ini sebagai output-nya. Nah, output dari state machine ini akan digunakan sebagai address pada ROM. Ya, ini Y akan digunakan sebagai address. Ini program ROM-nya. Yang pertama, ini port-portnya kayak yang tadi, seperti yang tadi. Ini ROM-nya akan berisi array dari 0 sampai 15 atau ada 16 yang akan diisi. Ini ya, untuk alamat ke 0 itu akan diisi dengan nilai 6 seperti ini, seperti yang ada pada soal, yaitu ini. Alamat 1 akan diisi J. Alamat 1 akan diisi J, yaitu 6 dari NRP saya, dan alamat 1 akan diisi I, yaitu 5 karena NRP saya 56. Terus yang alamat kedua akan diisi H, yaitu 0 ini. Terus dan seterusnya. Nah, ini program untuk finite state machine-nya. Ini port-portnya sama kayak yang tadi. Terus ini state type-nya, yaitu terdapat 4 state, yaitu S0, S1 dan S2. Ini signal buat next state dan current state-nya. Nah, ini proses, itu terdapat clock dan reset state rate-nya. Current state itu dari S0. Nah, ini ketika dari state 0, ketika S0, maka S sebagai penanda state-nya yaitu akan bernilai 0.
Jika X sama dengan 0, maka output Y akan sama dengan 1 dan next state-nya akan berpindah ke state S0 atau tetap. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y akan bernilai 1 dan next state akan sama dengan S1 atau berpindah dari S0 ke S1. Ini dari S1 ketika state dari S1 dan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1 dan next state akan berpindah ke state 2. Ketika X sama dengan 1, maka Y akan bernilai 0 dan next state akan berpindah ke S2. Ini berasal dari nilai NLP juga, yaitu I-3, I sama dengan 5, min 3 sama dengan 2, maka akan berpindah ke state 2. Dan seterusnya. Ini program test bench-nya. Ini tinggal saya mengatur nilai X-nya untuk perpindahan state-nya, yaitu ini sudah dari state 1 ketika X sama dengan 0 dan akan menunggu selama 10 detik sesuai dengan clock. Ini hasilnya. Dari sini dapat diketahui bahwa untuk state awalnya itu berasal dari S0 dan ketika nilai X, ini kan X-nya sudah bernilai 0 ya, maka outputnya dari sini kan diketahui dari state 0, maka nilai Y-nya akan sama dengan 1 ketika dari X1 dari X0, maka ketika X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 1 dan state akan tetap di S0. Di sini dapat diketahui ini kan state-nya 0 dan nilai X-nya 0, maka nilai outputnya itu akan bernilai 1 dan ketika X-nya 0, nilai outputnya juga akan 0, nilai outputnya juga akan 1 dan state berikutnya akan berpindah ke state 1 ini. Nah, akan berpindah ke state 1. Dari state 1 ini, dari state 1 ketika X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 1 dan state akan berpindah ke state 2. Ini akan berpindah ke state 2 ketika X-nya sama dengan 1. Ini ketika X-nya sama dengan 1, maka state akan berpindah ke state 2 dan nilai outputnya akan sama dengan 0. Dan untuk selanjutnya ini ketika sudah S2 ini kita dapat mengetahui dari programnya ketika S2 dan X sama dengan 0, maka maka Y akan bernilai 5, bernilai 7
mana 7? Loh, salah. Ini seharusnya 7. Dan state akan berpindah 3. Dan ketika X-nya sama dengan 1, maka ia akan bernilai 3. Ini dapat dilihat ketika X-nya sama dengan 0, maka outputnya sama dengan ini di sini 5, harusnya 7. Terus state-nya akan berpindah ke state 3. Ketika sudah state 3, di sini state 3 X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 6, dan next state sama dengan S3 atau tetap. Dan ketika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 4, dan next state akan ke S2. Ini dapat diketahui. Ini X-nya bernilai 1 dan state-nya akan berpindah. Oh, di sini berpindah ke S0 karena resetnya sudah bernilai 1 lagi. Jadi oh ya, ini gambaran dari state machine-nya. Ketika state awalnya dari S0, ketika dikasih input X sama dengan 1, maka Y akan sama dengan 1 dan state akan tetap pada S0. Ketika reset, maka akan tetap pada S0. Dari semua ini akan jadi S0. Dan ini X sama dengan 1. Dari S0, ketika X sama dengan 1, maka Y akan sama dengan 1 dan state akan berpindah ke S1. Dari S1, ketika X sama dengan 1 atau X0, itu akan berpindah ke S2, namun outputnya akan berbeda. Ketika 1, Y-nya akan sama dengan 1, dan ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya akan sama dengan 0. Dan ketika dari state 2, ketika input sama dengan 1, maka output Y akan sama dengan 3 dan state akan tetap pada S2. Ketika dari S2 input sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 7 dan akan berpindah ke state 3. Dari state 3, ketika X0 sama dengan 0, output akan sama dengan 6 dan state akan berpindah tetap pada S3. Ketika inputnya sama dengan 1, maka Y akan sama dengan 4. Untuk yang ROM, sini dapat diketahui dari nilai LED-nya. Dapat diketahui dari nilai LED-nya, dan untuk address-nya, di sini dapat diketahui address. Saya tambahkan address terlebih dahulu. Ini sama dengan sama dengan ini, sama dengan nilai dengan Y. Ketika read ROM aktif, maka ROM akan terbaca. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ketika address sama dengan 0001, maka nilainya akan berisi 5. Ini address 1 akan berisi 5. Seperti soal itu, ketika address 1 maka akan terisi 5 ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.